Pak Adrian dan Rapa yang datang ke rumah Ibu Jihan dan Suci. Di sini Rapa pun meminta agar Suci mau memberikan kesaksian kepada polisi jika Sila tidak bersalah. Dan di sini Rapa yakin jika Sila melakukan tersebut karena tidak terima dilecehkan oleh Tarjo. Lalu Pak Adrian pun memohon kepada Suci agar mau memberikan kesaksiannya karena pada Pak Adrian yang sudah kehilangan putrinya yaitu Almira tidak ingin lagi kehilangan putrinya untuk yang kedua kalinya yaitu Sila. Namun di sini Suci pun menegaskan kepada Rapa dan Pak Adrian jika Suci tidak tahu apa masalah Sila dengan lelaki tersebut. Namun saat itu Suci pun hanya lewat dan hanya ingin membantu Sila karena Suci mengira jika laki-laki tersebut akan mencelakai Sila. Dan di sini juga Suci mengatakan jika dirinya pada saat itu tidak melihat bagaimana laki-laki tersebut mencoba melecehkan Mbak Sila. Dan yang Suci lihat pada saat itu Sila bertengkar dan mendorong laki-laki itu sehingga terjatuh ke jalan dan tertabrak oleh truk. Suci pun menyarankan agar Sila lebih baik cepat menyerahkan diri kepada polisi. Namun sekali lagi Suci pun menegaskan jika dirinya tidak melihat tindakan pelecehan yang laki-laki tersebut lakukan kepada Sila. Dan Suci pun akhirnya bersedia akan bersaksi, tetapi Suci tidak mau berbohong dan akan bersaksi dengan apa yang ia lihat sejujurnya. Dan setelah Suci menjelaskan semua itu kepada Rapa dan Pak Adrian, lalu Suci pun akhirnya berpamitan kepada budenya untuk segera berangkat bekerja. Namun Pak Adrian dan Rapa menyadari jika Sila merasa tidak bersalah, sebaiknya Sila pun cepat menyerahkan diri kepada polisi agar polisi pun tidak terus-menerus mengejar dan semakin mencurigai Sila jika memang Sila tidak bersalah. Dan di adegannya juga terlihat Jeffrey dan Kinan yang tengah berada di kantornya. Namun di sini Jeffrey pun yang tidak yakin jika Suci akan dijadikan asisten pribadinya Kinan. Karena di sini Jeffrey pun mengetahui jika Suci bukanlah orang yang lulusan dari kuliah dan latar pendidikannya pun mereka tidak tahu. Lalu Jeffrey pun khawatir jika Suci tidak bisa bekerja sebagai asisten Kinan dan hanya akan membuat Kinan malu saja. Namun Kinan di sini memberikan alasan kepada Jeffrey karena memang itulah satu-satunya cara agar Suci dekat dengan Kinan. Dan juga dengan begitu Kinan pun akan bisa dengan mudah mencari tahu tentang siapakah Suci dan apa maksud dari Suci masuk dalam kehidupannya. Dan yang selanjutnya juga terlihat Sila pun yang sudah lama bersembunyi dan berlari dari kejaran polisi berpisah bersama suaminya yaitu Rapa. Namun di sini Sila pun akhirnya mendatangi Rapa dengan menyamar sebagai cleaning service di kantornya Rapa. Lalu di sini Rapa dan Sila pun terlihat berpelukan menangis karena akhirnya mereka pun dapat berjumpa. Lalu Suci pun yang baru sampai di kantor Kinan, lalu tiba-tiba Suci pun dipanggil dan segera ditunggu oleh Kinan di ruangannya. Yang pada akhirnya Suci pun datang ke ruangan Kinan yang ditemani oleh sahabatnya Kinan yaitu Jeffrey. Lalu di sini Kinan pun menawarkan agar Suci menjadi asisten pribadi Kinan dan dengan begitu Kinan pun akan menaikkan gajinya Suci. Lalu Suci pun sangat senang karena jika dirinya pun naik jabatan menjadi asisten Kinan, maka penghasilannya pun akan naik dan bertambah karena dengan begitu Suci pun dapat membiayai sekolah Aisyah dan berobatnya Ibu Jihan. Yang pada akhirnya Suci pun mau dan menerima pekerjaan yang Kinan berikan sebagai asisten pribadinya Kinan. Lalu Kinan pun menyuruh Jeffrey untuk membantu dan mempersiapkan semua kebutuhan Suci yang akan menjadi asisten pribadi Kinan. Ataupun di sini Jeffrey pun membantu meng-makeover
Suci agar terlihat lebih baik karena untuk menjadi asistennya Kinan. Namun di adegan lainnya juga terlihat Rapa yang akhirnya bertemu dengan istrinya Sila di kantornya. Lalu di sini Rapa pun mengatakan kepada Sila sampai kapankah dirinya akan seperti ini. Lalu Rapa pun membujuk kepada istrinya untuk segera menyerahkan Sila ke kantor polisi. Dan di sini Rapa pun membujuk jika dirinya pun akan menjamin Sila. Rapa akan meminta kepada polisi jika Sila akan menjadi tahanan kota dan tidak perlu lagi menyamar seperti ini. Namun di sini Sila malah menangis dan tidak mau menuruti apa yang diucapkan suaminya tersebut dan malah bertanya bagaimanakah Suci apakah mau memberikan kesaksian kepada polisi. Lalu di sini Rapa pun mengatakan jika dirinya sudah bertemu dengan Suci dan meminta Suci pun bersaksi kepada polisi. Namun Suci pun hanya mau bersaksi dengan apa yang dilihatnya. Lalu di sini Sila pun sangat marah dan kecewa karena nyatanya Suci tidak mau menuruti apa yang diinginkan Sila. Lalu di sini Sila pun mengatakan jika si Suci pun hanya melihat Sila dan Tarjo bertengkar. Kalau yang akhirnya di sini Sila pun lagi-lagi memfitnah dan mempengaruhi Suci di depan suaminya jika Suci tidak ingin membantunya dan ingin sekali melihat jika Sila di penjara, dan Suci pun akan senang-senang di atas penderitaan orang lain yaitu dirinya sendiri. Dan di sini Sila pun mengatakan jika mantan Rapa tersebut sangatlah jahat. Sila pun terus saja menyalahkan semua kesialan yang ia alami adalah kesalahannya Suci. Namun di sini Sila juga mulai menyadari jika apa yang ia alami adalah karma karena sering merendahkan Suci dan Amira yang miskin. Lagi-lagi Rapa pun mencoba membujuk istrinya tersebut agar istrinya mau menyerahkan diri kepada polisi. Namun lagi-lagi Sila pun bergegas pergi dari kantor Kinan dan menyamar lagi sebagai cleaning service. Lalu Sila pun yang terburu-buru pergi dari kantornya Kinan, tiba-tiba Sila pun tersandung dengan polisi yang tengah mencari-carinya. Namun dua polisi tersebut sempat curiga kepada Sila dan akan mengecek Sila. Namun Rapa pun dari kejauhan melihat jika istrinya nyaris ketahuan. Lalu Rapa pun memanggil dua polisi tersebut sehingga lagi-lagi Sila pun lolos dari kejaran polisi. Di adegan selanjutnya juga terlihat Kinan pun yang tidak sabar melihat Suci yang tengah di makeover. Namun seketika Kinan pun terpesona melihat Suci yang datang dan membuka pintu ruangan kantornya dengan penampilan Suci yang sangat memukau sebagai asisten pribadinya Kinan. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.